Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrul Hakim dengan NIM 2002004. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang pemfokusan isoelektrik atau isoelectric focusing. Pemfokusan isoelektrik, juga dikenal sebagai pemfokusan elektro, adalah teknik untuk memisahkan molekul yang berbeda dengan perbedaan titik isoelektriknya. Nah, pemfokusan isoelektrik ini termasuk pada jenis elektroforesis zona yang biasanya dilakukan pada protein atau asam amino dalam gel yang memanfaatkan fakta bahwa muatan keseluruhan pada molekul yang diinginkan adalah fungsi dari pH lingkungannya. Adapun titik isoelektrik adalah pH di mana muatan bersih pada protein atau asam amino itu menjadi 0. Jadi protein dipisahkan dalam gradien pH menurut isoelektriknya. Protein yang bermuatan positif dengan pH di bawah titik isoelektriknya itu akan bermigrasi ke arah katoda atau ke arah muatan yang negatif, sedangkan protein yang bermuatan negatif dengan nilai pH yang tinggi itu akan bermigrasi ke arah anoda atau ke arah muatan yang positif. Prinsipnya adalah memisahkan protein sesuai dengan titik isoelektriknya masing-masing, karena setiap protein itu memiliki titik isoelektrik dan pH-nya masing-masing, di mana protein memiliki muatan positif dan negatif gitu, yang pada akhirnya itu akan memiliki muatan bersih 0. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar A ini menunjukkan pada asam amino atau protein yang bermuatan positif dan juga yang bermuatan negatif, di mana setiap ujung dari wadahnya itu ujung sebelah kanan ini adalah pH rendah dengan muatan yang positif, dan sebelah kiri itu dengan pH yang tinggi dan muatannya negatif. Jadi protein yang bermuatan positif ini akan bergerak ke arah muatan yang negatif, bermigrasi ke muatan yang negatif. Kemudian pada titik tertentu protein yang bermuatan positif ini akan mengadopsi struktur dari protein yang bermuatan negatif dengan nilai pH yang tinggi. Karena memiliki struktur protein yang negatif dengan pH yang tinggi, maka protein ini akan bergerak atau bermigrasi ke arah pH yang rendah dengan muatan yang positif. Dan begitu seterusnya sampai pada akhirnya protein tersebut akan berhenti pada titik tertentu. Nah, titik inilah yang menjadi titik isoelektrik dari protein tersebut atau dari asam amino tersebut. Pada gambar B ini menunjukkan daftar dari masing-masing titik isoelektrik protein dari gambar yang pertama. Kemudian alat yang dibutuhkan untuk pemfokusan isoelektrik adalah amfolit. Amfolit ini adalah molekul dengan berat molekul yang rendah untuk membantu menciptakan kestabilan gradien pH. Syarat amfolitnya yaitu harus larut dalam air, memiliki spektrum serapan rendah, dan harus bisa mengkonduktansi. Selain amfolit, kita juga butuh pada gel. Gel adalah polimer ikatan silang yang komposisi dan porositasnya dipilih berdasarkan berat spesifik dan porositas molekul tertentu, yang nanti akan ditaruh di setiap ujung dari wadah untuk proses atau teknik isoelectric focusing. Gelnya ada dua, ada gel agarosa dan gel poliakrilamida. Kalau gel agarosa itu digunakan untuk DNA yang berukuran besar, kalau gel poliakrilamida itu untuk DNA yang berukuran kecil. Adapun kegunaan dari isoelectric focusing adalah
Digunakan dalam laboratorium forensik dan genetika manusia, digunakan untuk pemisahan dan identifikasi protein serum, dan digunakan untuk elektroforesis gel 2 dimensi, yang artinya sebelum melakukan elektroforesis gel 2 dimensi, kita terlebih dahulu melakukan elektroforesis focusing, isoelectric focusing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.